Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya bertanya seperti ini. Boleh share nggak alasan majikan Singapura memulangkan TKW setelah selesai potongan? Mana potongannya cuma sisa dikit. Nah, jadi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses bekerja ke Singapura, khususnya untuk pemula ya, dengarkan video ini sampai selesai. Bahwasanya kenapa sih alasannya? Kenapa sih sang majikan memulangkan Mbak TKW setelah finish potongan? Yang pertama, alasan kuat itu bisa dibilang karena nggak bisa bekerja, itu sudah pasti ya. Di sini rata-rata semua majikan Singapura tuh pada sibuk teman-teman. Ya, jadi di sini kita itu benar-benar harus cepat tanggap dengan apa yang sudah diajarkan oleh majikan. Kita nggak boleh yang namanya kerja itu dibikin lelet, dibikin pelan-pelan kayak gitu. Majikan nggak suka. Nggak semua majikan itu baik, nggak semua majikan itu sabar, nggak semua majikan itu mau menerima kekurangan kita, teman-teman. Jadi di sini buat kalian semuanya yang punya niat, punya hasrat kepengen bekerja ke Singapura menjadi seorang TKW yang sukses ya, mulai detik ini, mulai saat ini kalian harus semangat dalam bekerja. Misalkan Mbak, saya kasih contoh ya, kalau majikan ngasih tahu tentang resep masakan itu banyak banget. Yang namanya resep masakan tuh banyak banget lah ya. Bisa nanti western food, bisa nanti Chinese food, bisa nanti mungkin Indian food kayak gitu ya. Jadi di sini kalian harus mencatatnya. Jangan sampai oh ya dilihatin saja kayak gitu. Nggak cukup dilihatin saja. Nanti bisa masuk ke sini, tapi untuk kedepannya, mungkin bulan depan atau mungkin minggu depan ya kalian bisa lupa. Karena apa teman-teman? Yang namanya kita bekerja di sini, bekerja di luar negeri ini, kita nggak hanya fokus pada pekerjaan saja. Pasti kita juga mikir tentang keluarga kita, mikir tentang anak kita, mikirin orang tua, mikirin mungkin hutang, mikir pengen punya rumah dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh teman-teman. Saya aja sendiri di sini. Contohnya saya ya. Karena di sini saya juga seorang TKW. Oke, di sini apa yang saya rasakan mungkin akan kalian rasakan. Karena apa teman-teman? Yaitu tadi, kita bekerja di luar negeri ini nggak hanya mikirin tentang pekerjaan saja. Kita nggak hanya fokus tentang pekerjaan saja. Kita pasti juga mikirin tentang keluarga kita, mikirin tentang anak kita, mikirin suami bagi yang sudah berkeluarga. Bener apa nggak? Mikirin orang tua, kangen dengan keluarga. Nah, dari semua pikiran itu nggak mungkin toh kita akan bisa fokus dengan pekerjaan. Nggak mungkin toh semua resep yang sudah majikan ajarkan akan kita ingat selama-lamanya. Nah, saya kasih tips ya buat mbak-mbak, buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan majikan kalian ngasih atau ngajarin sesuatu, entah tentang pekerjaan masak lah, entah tentang bersih-bersih taman, atau tentang mencuci mobil, itu bagaimana kayak gitu ya. Tolong Mbak ya, kalau misalkan mbaknya itu susah untuk mengingatnya, mbaknya bisa mencatat di dalam buku. Nanti sewaktu-waktu kalau mbaknya lupa, mbaknya bisa cek itu buku-bukunya itu, dicek ya. Nanti mbaknya bisa membaca lagi, oh begini resepnya, oh caranya seperti ini. Nah, itu yang membuat kita nanti bisa betah, merasa nyaman di situ. Majikan pun juga suka dengan kita. Oh, ternyata pembantuku sekarang sudah ada kemajuan, sudah bisa masak enak, sudah bisa membersihkan rumah dengan rapi dan bersih. Nah, siapa yang nggak suka kalau punya pembantu seperti itu? Pasti semua majikan mengidamkan punya pembantu yang cepat improve. Ibaratnya cepat tanggap dengan apa yang sudah majikan ajarkan. Bener apa enggak teman-teman? Ya, kalian harus ingat, kalian harus sadar, kita di sini ya, kita bekerja menjadi seorang TKW ke Singapura ini biayanya mahal teman-teman. Kalian tahu enggak? Kalian dari PT itu dipotong berapa bulan coba? Ada yang dipotong 8 bulan, 8 bulan dipotong.
ada yang dipotong 7 bulan, ada yang kena potongan 6 bulan. Itu biaya kalian. Kalian kerja ke luar negeri ini mahal. Kalau misalkan sampai finish potongan itu kalian dipulangkan ke Indonesia oleh majikan, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Eman-eman Mbak, karena apa? Itu saatnya kita panen ya. Masa-masa kita kerja bakti itu sudah selesai dalam waktu 7 bulan, 8 bulan atau mungkin 6 bulan, itu sudah finish, sudah selesai. Saatnya kita menuai hasilnya. Ternyata apa? Nggak sesuai yang kita harapkan. Kita dipulangkan oleh majikan, apes. Hal seperti ini bisa dibilang apes. Karena apa? Biaya untuk kerja ke luar negeri aja itu mahalnya minta ampun. Coba kalian hitung sendiri teman-teman. Misalkan gaji pokok kalian $550 dikalikan 8 bulan. Itu hasilnya berapa? Hampir 50 juta kalau dikruskan uang Indonesia teman-teman. Itu adalah biaya kalian untuk bekerja ke Singapura. Sebenarnya teman-teman ya, saya mau ngasih bocoran. Di agen Singapura sini potongannya tuh ngambilnya cuma sedikit, mungkin hanya 3 bulan. Itu saja. Itu yang mahalnya itu dari Indonesia. Karena apa? Kalian di sana numpang prosesnya itu ada yang lama, mungkin ngurus suratnya ada yang ribet-ribet, ya mungkin lah ya sudah disamaratakan oleh semua PT. Mungkin umum sudah wajar bahwasanya untuk kerja ke Singapura potongannya memang 8 bulan, memang potongannya 7 bulan, memang potongannya 6 bulan, tapi semua PT nggak ada yang sama. Tergantung nasib juga. Ya, kalau kalian nasibnya beruntung, mungkin kalian cuman dipotong 6 bulan. Tapi kalau nasibnya apes bisa dipotong sampai 8 bulan. Nah, dan di situ sisa potongannya benar-benar kecil banget teman-teman. Kalian mau tahu nggak sisa potongan berapa? Ada yang mendapat sisa potongan $50. Apakah cukup untuk ngasih jatah ke keluarga? Cukup nggak cukup ya? Segitu, karena nggak ada pilihan lain. Masih masa-masa potongan. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, semangat dalam bekerja. Kalau misalkan majikan kalian ngasih tahu tentang pekerjaan, tentang apapun itu harus diikuti, harus didengarkan, harus dicatat ya. Karena kita di sini yang namanya kita bekerja di luar negeri ini, kita nggak mungkin bisa fokus 100% pada pekerjaan saja. Pasti kita mikirnya, apalagi yang baru pertama ya, baru pemula, masih baru ya, pasti mikirnya kangen, kepengen pulang, padahal kan baru datang, baru masuk di rumah majikan, kepengen pulang lah, belum dapat uang tuh, belum dapat hasil apa-apa tuh, sudah pengennya pulang. Pasti, saya yakin kalian mikirnya seperti itu. Karena apa? Dulu saya juga seperti itu teman-teman. Waktu datang pertama kali ke Singapura, padahal saya masih masa-masa potongan, tapi saya pengennya pulang terus. Tapi kan nggak bisa pulang, karena apa? Masih punya hutang sama agen yang ada di Singapura. Ya kalau kalian mau membayar hutang itu sama agen, kalian bisa pulang. Dan tiket pesawat pun juga harus beli sendiri, itu pun harganya juga mahal. Kalau bisa mah jangan ya teman-teman, harus bertahan sampai finish kontrak. Karena apa? Ini kan sudah menjadi keputusan kalian. Ya, kalian kerja ke luar negeri itu kalau bisa teman-teman ya, di sini saya sarankan kalau bisa niatkan dari hati ya, niatkan dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Jangan sampai kalian kerja ke luar negeri itu karena lari dari masalah. Jangan sampai kalian kerja ke luar negeri itu karena mungkin ada masalah dengan suami atau keluarga atau entah dengan siapapun. Jadi di sini biar nanti ke depannya itu nggak ada pikiran, nggak ada apa-apa di dalam rumah majikan, nggak ada masalah kayak gitu loh teman-teman. Karena apa? Awal mulanya kalian keluar dari rumah itu sudah benar-benar bersih, nggak ada masalah apapun. Kalau bisa harus minta restu dari semua keluarga kalian. Ya, karena apa teman-teman? Kalau kalian kerja ke luar negeri sudah dapat doa, dapat restu dari pihak keluarga, dari suami, bagi yang sudah bersuami itu insya Allah nanti perjalanan kalian untuk menuju ke negara Singapura itu insya Allah akan baik-baik saja, lancar kayak gitu loh teman-teman. Dan insya Allah akan dipertemukan dengan majikan, dia bisa dibilang baik, bisa dibilang mau mengerti kekurangan kita, kayak gitu. Siapa yang nggak mau? Pasti semua
Mau kan teman-teman? Jadi di sini buat kalian semuanya ya, yang mungkin saat ini kalian masih ada di PT, Mbak kenapa ya saya di PT tapi pikiran saya tuh masih maju mundur. Ini bagaimana ya Mbak, masih ragu? Jangan sampai seperti itu. Kalau kalian mikirnya masih maju mundur, masih ragu, mikirnya yang ini, yang itu, takut ini, takut itu, sampai kapan Mbak mau sukses? Orang sukses itu orang yang mau berjuang. Ya. Jadi di sini tuh nggak ada sukses itu secara instan, tiba-tiba sukses, tiba-tiba kaya, itu nggak ada teman-teman. Ya, yang namanya bos saja sudah kaya, dia tuh masih kerja. Apalagi kita ini rakyat kecil teman-teman. Kalau kita mau hidupnya ya bisa dibilang enak kayak gitu ya, kita harus kerja ya. Karena di sini teman-teman, kalau misalkan kalian tuh nggak kerja ya, kalau mungkin suaminya di rumah kerjanya tetap mah oke. Kalau mungkin di rumah punya usaha lancar mah oke. Tapi kalau mungkin di rumah nggak ada pekerjaan, terus nggak ada pemasukan, pengeluaran itu terus banjir kayak gitu tiap hari, harus belanja ini, kan namanya orang hidup tuh deres banget teman-teman di Indonesia. Apalagi sekarang tuh harga-harga semua pada naik semua kayak gitu. Makanya buat teman-teman semuanya ya, mantapkan diri kalian, kalian harus semangat, ingat dengan tujuan, ingat dengan keluarga kalian, ingat bahwasanya iya, kalau Mbak Asih bisa, saya pun juga harus bisa. Sama, kita sama-sama manusia teman-teman. Yang penting hati kita, niat kita mantapkan. Semua untuk keluarga. Niatkan 100% untuk keluarga. Yang penting kita di sini nanti kerjanya benar-benar harus yang halal. Bisa dibilang apa? Nggak usah ngambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Nggak usah teman-teman. Nggak usah ngiri dengan apapun yang ada di rumah majikan. Barang apapun yang ada di rumah majikan nggak usah diambil teman-teman. Itu nggak berkah. Ya, meskipun sedikit, kalau itu dari hasil keringat kita sendiri, insya Allah akan berkah untuk keluarga yang ada di Indonesia, kayak gitu. Oke teman-teman, buat kalian semua ya di sini mungkin ingin bertanya entah itu soal apapun, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lewat video ya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian semua ya nantinya bisa menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan, membanggakan keluarga kalian. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.